Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Inilah tawaran Allah Bapa di sorga kepada manusia berdosa, yaitu Allah menawarkan untuk memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Tawaran Allah ini harus kita terima, sebab apabila tawaran ini belum diterima, tawaran itu tetaplah tawaran dan bukan pemberian. Jadi pemberian yang Allah tawarkan itu harus kita terima secara pribadi di dalam kehidupan kita. Dan untuk kita menerimanya, pastinya kita harus percaya bahwa apa yang kita terima itu adalah baik dan benar, yaitu hadiah yang sangat berharga yang tidak dapat dinilai oleh kekayaan dunia ini yang kita miliki, yaitu keselamatan kekal. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Memang hati manusia sulit untuk percaya kepada apa yang tidak kelihatan. Hati manusia berdosa sudah cemar oleh dosa. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Dan Tuhan Yesus menggambarkan hati manusia ini dalam perumpamaan tentang sebuah benih yang ditaburkan di pinggir jalan, yaitu mereka yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya. Maka datanglah si jahat dan merampas firman yang ditaburkan dalam hati orang itu. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Benih yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Allah tidak memandang rupa atau apa yang kelihatan dari luar, tetapi Allah melihat hati. Dan firman Tuhan mencatat bahwa Allah sangat memperhatikan dan mencari orang-orang yang hatinya mencari Tuhan, yang hatinya tidak cemar oleh dosa. Dan di antaranya Allah mendapatkan Daud, seorang yang berkenan di hati Allah. Daud adalah seorang yang hatinya mencari Tuhan. Karena dengan hati kita yang baik, maka kita akan percaya kepada Allah, dan kita tidak akan mudah meninggalkan iman percaya kita kepada Allah ketika segala sesuatunya tidak menyenangkan kita dan keadaan kita tidak baik-baik saja. Contoh saja Ayub, sekalipun dia harus mengalami hinaan, diolok, dipermalukan, dituduh sedemikian hebatnya oleh sahabat-sahabatnya, sampai akhirnya Ayub menjadi putus asa dan ingin mati. Tapi Ayub tetap hatinya tertuju kepada Allah, dan Allah yang melihat hati Ayub yang selalu ingin mencari Allahnya. Di tengah-tengah keputusasaannya, Allah datang untuk menolong Ayub dan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Dan sampai saat ini Allah sedang mencari manusia yang hatinya senantiasa mencari Allah, senantiasa tertuju kepada Allah, dan yang terlebih orang-orang yang mau menerima tawaran Allah, yaitu supaya kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, sehingga ia diselamatkan.